Halo, Halo semua. halo semuanya. Thank you semua ya sudah mau bergabung dengan kami di acara Edu Coffee sore hari ini. Saya Diki Sutopo dari PT Soligo Berjangka dan di sebelah saya ada rekan saya, ada partner saya dengan Koko Abuica dari salah satu properti ternama di Indonesia, mewakili grup Era dari Koko Abuy. Ya, saya Aguica dari Era Fiesta Group. Kita berdomisili di kantornya di Tangerang ya. Ya, oke. Untuk semuanya, untuk para peserta Zoom kali ini, saya ucapkan selamat sore dan selamat datang di acara Edu Coffee kami. Ya, kenapa kita sebut nama Edu Coffee? Saya sedikit ada filosofi untuk teman-teman semua. Jadi kan jam-jam segini nih, kita harus enjoy, duduk-duduk santai, dan saling mengedukasi sambil ngopi tentunya. Oke, kalau begitu saya minta izin kepada semua peserta Zoom kali ini. Ya, saya ingin minta izin untuk menyapa kalian sebagai sebutan untuk sobat ngopi untuk sore hari ini. Oke, sobat, see you semua. Sudah siap ya? Oke, untuk mempercepat atau mempersingkat waktu, kami ingin juga memberikan satu hari ini adalah membahas namanya Welcome to New Normal ya. Seperti yang kita ketahui, untuk kondisi sekarang kan lagi digadang-gadangkan yang namanya New Normal. Kira-kira sobat ngopi yang ada di sana semua udah tahu dulu belum? Apa sih yang namanya New Normal? Apa sih yang namanya era New Normal? Oke, nah terus kita harus bagaimana sih di era New Normal? Nah ini yang ingin kita sharing kepada teman-teman semua ya. Kalau misalkan sekarang, kalau menurut Koko Abu gimana bro? Untuk era New Normal kan kita sekarang katanya harus apa? Protokol kesehatan. Ya pasti. Jaga jarak, kan begitu ya. Pakai masker, betul, ya kan. Terus lagi dikit-dikit pakai hand sanitizer. Betul, belum lagi ya teman-teman semua ya. Kadang-kadang kalau kita kemana-mana harus ditembak nih. Ceder, berapa suhunya ya kan. Nah, hal-hal yang itu yang masuk ke protokol kesehatan ya. Terus lagi juga kira-kira sobat ngopi semua yang di situ udah pernah coba belum rapid test? Sudah pernah coba belum swab? Bro, udah pernah dites belum? Saya belum pernah nih. Belum pernah ya? Wah, harus dites bro. Yang ya penting kan? saya jalanin protokolnya sesuai kebijakan ya. pemerintah aja. Semoga juga teman-teman semua sobat ngopi yang ada di sana semuanya dalam kondisi sehat, semuanya dalam kondisi bugar ya. Itu yang paling penting buat kita. Jadi di era new normal ini, yang satu adalah kita harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan, itu kita harus jaga ya. Lalu yang kedua, selain protokol kesehatan yang harus kita jaga di era new normal ini, kita bagaimana caranya? Kalau kata pemerintah, Pak Jokowi bilang, kita harus duduk berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Yes. Ya, betul ya? Betul, nah, betul. Sekarang masalahnya cuma satu, bro. Kita berdampingan dengan COVID-19 ini, kita nggak tahu corona gitu, modelnya macam mana, ada di mana, terus juga datangnya dari mana, kita kenapa enggak, ini yang apa, yang benar-benar apa ya, kita harus benar-benar jaga, benar nggak? Ya kan? Nah, that's why di kondisi seperti ini, kita semua harus benar-benar jaga kondisi kita. Vitamin, ya betul, harus disiplin terhadap dirinya kita sendiri juga. Gitu. Ya, oke. Nah, namun di sini selain di era new normal yang paling menarik di sini, saya ingin juga berbagi kepada teman-teman semua yang di sana. Kebetulan di era sekarang kan banyak nih berita-berita yang katanya satu di PHK ya bro ya, banyak yang di PHK. Terus yang kedua, bisnis katanya pada rubuh. Ya lesu lah, rugi lah, mall sudah tutup, apa semuanya udah jadi serba susah. Kan begitu ya? Nah, ini kira-kira ada nggak dari teman-teman ataupun dari Sobat Ngopi yang sore hari ini, yang bareng kita di sini, ada nggak yang kena kondisi, kena PHK ada mungkin? Ada? Ada nggak yang dari teman-teman yang kena PHK? Moga-moga enggak ya. Moga-moga enggak ya, oke. Terus juga kira-kira ada juga nggak yang sekarang lagi mulai bisnis atau udah basis investasi yang ada bergejolak atau yang menyebabkan gara-gara COVID-19 ini, semuanya jadi agak lebih susah. Ya, nah ini kita bagi tips and triknya, jadi ada dua sisi. Yang pertama nih ya, saya langsung aja ya ke bro kita, bro. Saya dengar dan baca berita di mana-mana, ya, yang di mana itu kayak contoh properti katanya lagi lesu. Betul. Pasar susah, mau jual rugi aja susah. Nah, gimana kalau dari kacamata pandangan seorang Bro Abu yang kondisinya satu memang menggeluti di properti, lalu yang kedua
sebagai agent ataupun sebagai dari kacamata agent dari kacamata investor dong tentunya ya. Nah, pelaku pasar yang di properti itu gimana sih kondisi gini? Untuk bulan lalu kalau di tim saya kan yang paling penting nih di sini kita harus positive thinking ya. Betul. Kita harus motivasiin tim kita supaya tetap semangat apapun katanya ekonominya lesu atau apa. Ya puji Tuhan ya, omset saya sih di atas 100% ya bulan lalu dengan transaksi kurang lebih di atas 50 unitan. Itu bulan lalu. Jadi kalau dibilang sepi, ya saya nggak setuju juga sih sebenarnya. Gitu. Bukan kantor saya aja, teman-teman saya punya kantor juga ramai. Gitu. Iya. Justru kalau saya lihat waktunya beli tuh sekarang, karena lagi murah. Misalnya developer juga kasih diskon, cara bayar yang panjang. Jadi ini waktunya, benar-benar waktunya. Gitu. Ya, jadi juga saya menarik sekali. Kebetulan saya kan follow lu ya bro ya, follow lu di IG-mu, di WA dan di Facebook itu gue lihat lu tiap hari posting. Oke, closing sini, sold, ya kan? Nah, gue juga bingung nih, terinspirasi juga gitu loh. Yang katanya diberi kita gue ngomong ini lesu lah, ini rugi lah, ini bla bla bla, susah jualan lah. Yang katanya juga ada persentage properti di Indonesia turun sekian persen kan. Nah, ini menarik kali buat saya. Kira-kira emang udah bersekan atau memang udah bagaimana dari tim kamu sendiri bisa kenceng ya jualannya di pandemi ini? Ya, sebenarnya sih properti sih nggak turun, cuma mungkin kebutuhan yang penjualnya ada yang lagi kesulitan atau apa. Yang kita jual yang transaksi normal pun ada transaksi. Cuman kondisi sekarang ini memang lebih banyak yang murah gitu. Mungkin bisa sampai 20% dari harga pasar gitu. Oh, artinya harga properti turun? Nggak turun juga, lebih ke pemiliknya. Kalau kita kan kalau secondary kan tergantung penjualnya ya. Mungkin dia ada kebutuhan khusus atau apa, perusahaannya lagi ngedrop atau apa, untuk kebutuhan anaknya mau sekolah di luar atau apa, butuh dana, mungkin dia jual lebih murah dikit gitu. Oh, jadi inilah yang membuat tingkat penjualan dari grup Era Fiesta ini dari Bro Abu ini yang menyebabkan ini lebih kenceng ya? Yes, betul. Oke. Tambah lagi developer juga kasih spesial diskonnya. Jadi ya saya ngajak tim saya, ini kesempatan nggak ada 2 kalinya nih. Ya fokusin 2 bulan ini. Cuma 2 bulan ini. Gitu. Ini kira-kira teman-teman ngopi. Nah, ada nggak nih yang dari grup dan timnya Abu ya dari Fiesta Group ada? Coba bisa tangannya boleh, saya mau lihat ada banyak nggak nih yang ikut di sini. Wah, ada ya. Jadi ternyata bukan karena harga propertinya yang turun ya bro ya? Enggak. Jadi tergantung daripada kebutuhan daripada nah sekarang kalau mau tanya nih, yang closing nih, yang kemarin ini nih, yang properti penjualan ini yang malah tinggi ataupun banyak tingkat, biasanya itu user atau investor yang beli bro? Ya, untuk saat ini memang kebanyakan end user. Tapi saya juga punya investor ya, baru aja kemarin nih, dia beli sama kita itu 2 minggu yang lalu. Kurang lebih harganya ya 1,5 M ya, setelah diskon sama developer. Puji Tuhan, dia baru bayar DP 1, kurang lebih modalnya mungkin sekitar 150 juta ya. Udah saya jual kembali di angka 1,8. Nggak, dulu ini dari 150 juta DP, terus dia udah bisa jual 1,8. Ya, untuk harga dia beli itu 1,5 M. Tapi kan karena bayarnya 3 kali bayar ya, baru 150 juta yang masuk ke developer gitu ya, karena di diskon. Nah, saya bilang, saya yakin ini pasti laku dalam 2 bulan. Saya optimis ini pasti laku 2 bulan, saya bilang. Kalau percaya sama saya ambil, kalau nggak percaya ya nggak usah. Akhirnya ngambil, ternyata puji Tuhan dalam 2 minggu udah terjual di angka 1,8an. Wow, jadi keren. Di saat kondisi segini pandemik ini bukan nggak bisa cari untung investor, bisa, tapi kita harus lihat
peluangnya yang mana-mana aja gitu. Betul. Oke, tuh Sobat Ngopi ya kan, kita sudah dapat satu tips ya kan. Jadi dalam kondisi begini bukan nggak bisa jualan, ternyata malah omsetnya dia naik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada tips and triknya. Kalian atau kita cuman hanya bisa DP, oke, dengan harga di bawah standar sedikit. Namun di situ udah ada peluang ataupun profit di depan mata, bukan begitu ya bro? Yes, betul. Ya? Wow, menarik sekali ya. Jadi saya sudah mulai mengerti nih dunia properti gimana. Oke, kenapa bro dari Bro Abuy kondisi sekarang ini masih bisa produktif. Nah, kira-kira kiat-kiat apa dan trik apa sih yang persiapan ini kan tantangan buat kita ya di pandemi ini ya. Lalu instrumen untuk yang namanya investasi. Kalau buat saya pribadi adalah begini. Dalam kondisi yang sekarang yang katanya serba susah dan inflasi sedang tinggi, menurut saya investasi adalah solusi. Setuju ya? Setuju ya? Inflasi dalam kondisi gini adalah investasi adalah solusi. Ya kan? Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menempatkan investasi itu di tempat posisi yang mana gitu, yang pas atau enggak, betul ya. Betul. Untuk menghadapi tantangan ini, nah kalau menurut Bro Abuy sendiri, kondisi sekarang kita cocoknya atau pasnya taruh investasi kita macam mana? Satu. Terus yang kedua, ini kan kondisi nggak semua orang yang punya duit lebih, nggak semua orang yang punya duit banyak. Let's say saya bilang, kalau saya nih bro, saya punya duit nih sekarang, let's say saya bilang 500 juta. Ada nggak rekomendasi dari Bro Abuy atau dari Fiestas Group sendiri buat saya 500 juta baiknya gue beli apa ya, properti apa ya, dan macam apa ya? Ada nggak sih? Ya sebenarnya sih banyak dari uangnya. Kita mau investasi mungkin banyak ya, mau investasi properti, mau investasi saham, mau investasi gold atau apa, itu banyak. Balik lagi kita milihnya sama kita pilih orangnya yang ibarat kata kantornya halangnya yang oke, ya kita bisa gitu loh masuk ke posisi investasi gitu. Kalau properti ya saya bilang sekarang ya waktunya beli gitu loh untuk taruh. Kalau mau main santai ya 1-2 tahun kemudian sementara disewakan dulu dapat uang ya 2 tahun kemudian baru dijual, itu pasti profit, saya yakin. Teman Sobat Ngopi semua ya, Brother Abuy bilang katanya is a good time for buy. Oke, di properti dia bilang dia menganjurkan ini saatnya beli ya. Sebelum kita sebelum kita live, saya udah ngobrol-ngobrol juga dengan brother kita ini. Dia juga udah bilang saya, bro tahun ini lu udah beli apa? Dia begitu nanya saya ya kan, lu udah investasi apa? Udah beli apartemen, rumah, tanah atau apa? Kalau apa lu cari gue, lu jangan lupa. Nah, dia juga jelasin juga kepada saya juga ada beberapa tips-tips. Nah, ini yang pertama ya kan. Lalu yang saya bilang menarik sekali begini, kan dari bisnis properti, jual beli, betul. Okay. And then dapat untung based on commission maybe kan di situ kan. Nah, lalu itu nabungnya ke investasi mana biasanya orang-orang properti? Setelah untung dari propertinya dia dong, tentunya dari agent-agentnya atau dari grupnya sendiri. Ya makanya kayak contoh lah, saya sendiri juga sebagai pemain, sebagai broker juga sebagai pemain investor juga ya. Mungkin kalau kita main cepat, kita tektok dapat duit ya, mungkin setelah cuannya saya bisa taruh di, saya juga ada invest di saham, ada juga main gold juga ada gitu loh ya. Okay. Jadi tergantung kita mau taruh di angka berapa gitu, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Yeah. Jadi saya lebih suka invest lah daripada saya taruh di bank deposito. Saya nggak suka begitu aja. Sama. Iya. Kan ada perbedaan sedikit kalau misalkan dengan basisnya gue nih ya bro ya. Kan kalau gue kan dari kebetulan di Pialang, itu juga betul. Sama based on commission. Kita transaksi based on commission, tapi pendapatan kita tabung. Nah, tabungnya itu malah terbalik dalam bentuk properti. And then kayak saya beli tanah, simpen properti dalam bentuk apartemen. Nah, ini kan kita ada sedikit kesamaan ya dari situ ya. Betul. Ya kan? Nah, Sobat Ngopi semua yang ada di sini, ya kan? Ini investasi ini kan sangat menarik. Dalam kondisi begini, Anda salah taruh, bisa jadi bukannya utuh malah buntung. Nah, ini juga yang kita mau coba sedikit share tips and triknya kepada teman-teman semua, Sobat Ngopi yang sore hari ini bergabung dengan kita. Gak usah khawatir, ya kan? Kalau misalkan memang ingin untuk di properti, itu gak usah takut. Kondisi sekarang bagus untuk
beli. Nah, Betul. sekarang saya mau kita tanya ke brother kita yang lebih dalam lagi. Nah, bro, apa sih kok bisa naik itu? Gue tahu nih, ya kan pasti ada triknya. Cara jualan apakah dengan kondisi sekarang ya mengandalkan jumlah agent yang banyak atau promosinya yang banyak? Nah, ini kan sekarang kita kan mau nggak mau suka nggak suka bisnis apapun juga didorong lah menjadi yang namanya digital online. Betul. Oke, digital selling atau era digital, ada shop online shop dan sebagainya. Kalau dari era Fiesta sendiri, dari Bro Abuy sendiri, itu apakah pakai cara apa? Agent yang dibanyakin atau pemasarannya, promosinya, iklannya atau apa? Oh, kalau kita lebih ke promosinya. Iklannya bagi saya yang penting tim saya produktif, yang saya nggak butuh sebenarnya sampai ratusan atau berapa. Saya yang butuh yang produktif, yang emang mau serius bareng-bareng sama saya, mau sukses bareng-bareng saya, yang cukup aja itu kita kelola di situ aja. Kita sama-sama maju, main stand yang ada, kita promosi sekenceng-kencengnya, ya buktinya laku kita gitu loh. Oke, jadi promosinya yang dikencengin ya. Kalau promosi dari era sendiri atau dari Fiesta sendiri gimana sih bro? Apakah masukin iklan-iklan ke media atau kayak gimana? Ya jelas dong, kita harus masuk ke portal media. Sekarang ini udah zamannya teknologi, kita udah nggak bisa bilang enggak. Oh saya gaptek, saya pak ya gaptek ya mungkin balik lagi saya penghasilan gitu-gitu aja kalau saya nggak ngerti. Jadi kita harus belajar ke depannya karena ini media sosial ini penting. Bisa untuk promosi kita dirinya sendiri, bisa juga untuk produk yang kita jual. Jadi sangat membantu sekali. Jadi ya waktunya itu sebenarnya jualan tuh udah gampang karena gampang, bisa pakai WA, bisa pakai FB, bisa pakai IG, semuanya itu jadi simple. Beda sama kayak dulu saya masih jadi agent properti yang awal-awal kan beda caranya, nggak bisa kita sama seperti sekarang ini gitu. Kita iklan di portal media sekarang banyak gitu loh. Kita tinggal search Google aja. Misal contoh ketik nama saya Abuy Cia, keluar semua yang ada di situ gitu. Jadi yang pertama self branding dulu kali. Iya, pasti. Seorang Abuy ini siapa gitu ya. Betul. Terus yang kedua jualannya apa? Terus yang ketiga ya kita masuk ke portal news atau portal media melalui salah satunya IG, Facebook, WA atau stories status dan sebagainya betul. Jadi promosi itu ya yang digalakin. Itu utama, harus itu. Nggak bisa enggak. Oke, sekarang kalau boleh dikatakan di properti, menurut Bro Abuy lebih banyak yang jual apa yang beli kondisi yang sekarang? Sekarang sih tetap yang jual lebih banyak, tapi waktu masih Januari Februari sih tetap masih kelihatan banyak yang jual daripada yang beli ya. Tapi sekarang sih udah mulai posisinya mulai imbang gitu loh. Yang cari banyak, yang jual juga banyak. Ada nggak sih yang punya properti sekarang yang katanya sedang merugi? Oh ada. Kalau di tempat saya di perdagangan berjangka dan komoditi, kalau di industri komoditi kan lu nggak akan rugi kalau lu nggak jual rugi. Iya, betul. Kalau di properti itu berlaku begitu nggak sih? Berlaku. Berlaku ya? Berlaku. Jadi kalau saya misalnya kita belum mau pakai dana, ya saya belum mau jual gitu loh. Belum mau jual, taruh aja. Lo juga nggak bakal turun-turun kok. Ya, ini dia Sobat Kopi ya, sore hari ini menarik sekali pembahasan kita. Jadi ada satu tips ataupun ada satu statement yang persamaan antara bisnis investasi di properti dengan bisnis investasi di perdagangan berjangka komoditi. Ya, kenapa? Ada satu statement. Anda tidak mungkin mengalami kerugian jika boleh dicatat ini, jika Anda tidak menjual dalam kondisi rugi. Betul ya, begitu ya, Bro ya? Sama kayak saya juga ada instrumen pasar uang modal. Kalau di tempat saya kan ada yang namanya emas, ya kan. Lalu juga ada komoditi-komoditi yang lainnya, dan juga ada indeks saham, dan forex, juga ada forex. Jadi selama investor tidak menjual dalam kondisi rugi, ya sebenarnya dia tidak mengalami kerugian. Ya, gitu. Untuk instrumen pasar uang modal atau juga di properti atau tantangan kita untuk memilih satu investasi, untuk kita rugi apa enggak, ini menariknya. Sama adalah kita yang menentukan, bukan begitu Bro ya? Betul. Saya punya nih sekarang 1 buah rumah, ya kan, harga pasar 2M. Saya beli waktu itu 1,5 M, ya kan. Saya beli 1,5 M, terus saya jual sekarang menjadi 1,7. Sebenarnya itu untung apa rugi? Masih untung. Masih untung ya. Tapi untung. Orang bilang rugi. Kenapa? Kita jual di bawah
pasar. Kan bisa seperti itu ya. Betul, nah, jadi kategori ataupun sudut pandang antara rugi dalam berinvestasi, rugi dalam melakukan yang namanya investasi, ini kan tergantung sudut pandang ya. Bener ya? Betul. Iya. Nah, oke. Jadi mungkin dari teman-teman semua yang baru kenal saya boleh ikut follow di IG saya di Kisutopo. Begitu juga ada brother Abuy Cia di IG-nya boleh juga langsung follow. Kenapa? Untuk yang mau bertanya tentang mengenai yang namanya properti, mengenai perdagangan berjangka dan komoditi, boleh hubungin kami, ya kan? Ya, bro, mungkin dalam kondisi kayak gini sekarang ya kan, investasi di properti kan banyak nih. Biasanya di Tangerang ya? Tangerang sama Jakarta. Tangerang sama Jakarta ya. Lebih banyak di situ. Lebih banyak orang jual rumah baru atau rumah second? Campur ya. Campur. Atau apartemen sekarang? Di kita banyak landed ya. Oke. Kira-kira sekarang nih ada nggak rekomendasi? Ada nggak sekarang sektor properti ataupun yang memang Vesta Group lagi pegang yang sangat menjanjikan, yang menguntungkan? Kira-kira apa? Yang mana nih yang boleh kita lirik? Biar kita nanti bisa googling. Ya, yang satu nih sekarang nih yang lagi promo besar-besar nih rumah modelan TBK. Itu di Tangerang Kota ya. Perumahannya namanya modelan, itu kasih diskon sampai 40%. Wow. Nah, itu kurang lebih penjualan kantor saya selama sebulan ya hampir 30M dari sana untuk unit rumah dan kafling aja. Mantap. Itu dari satu itu aja, belum kita yang secondary ya. Itu saya sampai hari ini sih kurang lebih segitu. Dan untuk developer yang lain juga masih oke, kasih diskon kayak Sumarekon, Gading Serpong juga. Kalau cash dia sampai kasih 12,5%. Wah, menarik sekali ya. Untuk kondisi sekarang itu jarang-jarang. Mau kasih sebelumnya pandemik ini mau minta 1%, 2% aja susah. Tapi ini dia kasih 12,5%. Wah, luar biasa. Jadi dari developer aja udah lakukan begitu banyak promosi ya buat agen-agen kita ya. Untuk pembeli saya kasih free BPHTB. Free BPHTB lumayan loh, kalau beli 2M punya kurang lebih hampir 100 juta. Iya dong. Wow. Nah, itu makanya saya bilang it's the time to buy property sekarang ini. Oke, teman-teman sobat ngopi semua yang di situ udah dikasih tahu juga. Tuh ada tuh properti yang di depan mata udah untungnya. Ya, yang kalau mau suka apartemen di Alam Sutra juga ada, salah satunya dari developer Singapura Wingkai juga kasih diskon juga lumayan. Ya, dia apartemen premium di Alam Sutra namanya Delana. Itu Era Fiesta yang pegang proyeknya juga. Wow, keren. Oke, teman-teman, itu kali dari grup kita dari Solid Group, mungkin Anda ada yang kepengen beli properti, pengen beli apartemen atau rumah, boleh hubungin bisa ya. Silakan. Ya kan? Ini ada beberapa loh, udah dapat diskon, dapat bonus, terus mungkin ada cashback dan sebagainya ya. Banyak. Jadi promonya sekarang itu banyak banget. Terbalik lagi ke developernya mau kasih gimmick apa, mau kasih logam mulia, mau kasih intensif huni atau apa. Banyak sekarang. Jadi sekarang tuh enak banget kalau saya bilang. Wah, justru mungkin yang beli tahun lalu nyesel kali dibandingin sekarang gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau misalkan di kita juga sama, kita juga banyak promo, kita juga bagi-bagi reward dan sebagainya. Nah, ini kan juga bagus untuk kondisi-kondisi sekarang. Betul. Bagi teman-teman semua, yang juga ada nggak di sini yang suka ataupun ingin mencoba investasi dalam perdagangan berjangka komoditi atau di properti, ya silakan, ya kan, gitu. Saya ini hampir tiap hari ditawarin nih investasi nih Pak Diki. Komoditas ini hampir tiap hari ada yang WA saya nggak tahu bilangnya apa, ada yang telepon, ada enggak. Menurut Pak Diki nih ya sekarang nih ya, Mas kan gold kan lagi tinggi-tingginya nih. Betul. Bagus nggak investasi saat sekarang nih? Ya, gitu. Kalau misalkan ditanya untuk masalah investasi di perdagangan berjangka komoditi, ya kan. Jadi yang pertama untuk yang tadi kan sering tuh di WA-in atau dikasih ditawarin ya. Nah, jadi yang pertama saya boleh kasih satu masukan bahwa, bro, lu harus tahu dulu, ya kan. Ini perusahaannya resmi apa enggak? Itu yang pertama, terdaftar atau enggak di bawah naungan Bapepti. At least singkat cerita, apakah perusahaan yang menawarkan kita
memang dia legalitasnya jelas dulu nggak? Itu paling penting. Ya. Itu paling penting. Ya, apalagi sekarang banyak kasus ya kayak Surya begitu yang gede. Itu Indosuria, terus juga Reksadana. Kita nggak usah ngomong ya, ada salah satu dari perbankan yang kolaps juga ataupun di suspend. Nah, jadi hal ini yang paling penting, itu yang pertama. Terus yang kedua dari segi likuiditasnya, apakah pernah nggak terjadi gagal bayar? Kalau misalkan kita untung, dibayar nggak? Kita misalkan profit, dibayar nggak? Ini penting juga. Nah, jadi kita lihat kredibilitas perusahaan tersebut, apakah dia perusahaan pialang teraktif? Minimal harus dilihat tuh. Kalau terdaftar di Bapepti dan 10 pialang teraktif, nah kita boleh coba dilihat profil itu perusahaan. Dari list 10 itu ya? Iya dong. Berarti udah pasti oke lah. Sama halnya kalau misalkan kita list properti, bisnis properti industri, era nomor berapa? Nah, era nggak usah ditanya lagi kan, kita semua orang Indonesia pasti tahu lah. Oke. Nah, terus yang kedua adalah mengenai siapa atau ada tim profesional yang benar-benar guide atau kawal daripada kita melakukan namanya perdagangan tersebut. Kita nggak mungkin transaksi sendiri, ya kan? Bukan kan nggak ngerti nih, kita cuma taruh uang aja gitu. Betul. Ada sebagian kan model-model nasabah yang hanya taruh uang berharap dapat untung besar. Nah, cuman yang harus diketahui di sini, nah nih, apakah iming-imingnya terlalu tinggi? Resikonya dikasih tahu transparan dalam perdagangan ini kan pasti ada yang namanya untung dan rugi. Ini yang harus kita juga semua investasi pasti ada untung ada ruginya. Iya dong. Nah, hal ini jadi peluang profitnya berapa, tingkat resikonya sejauh mana, dan cara transaksi mekanismenya seperti apa, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika kalau di kami biasanya kita bikin plan yang namanya kalau beli di sini, jual di sini, kalau misalkan ada tingkat resikonya sejauh ini, antisipasinya seperti apa. Nah, hal-hal ini yang pertama kali yang harus kita jaga. Itu sih yang kalau misalkan tips untuk melakukan yang namanya perdagangan berjangka komoditi. Ingat, dalam perdagangan jangka komoditi ini kan juga salah satunya memang kita gold adalah produk unggulan. Nah, kalau misalkan kapan? Ini bagus nggak sih gold untuk sekarang? Nah, kalau untuk sekarang gold cukup menjanjikan. Kenapa? Dia punya ada satu safe haven, dia punya sifat ketika market ataupun market ekonomi global bergejolak naik turun. Nah, sekarang kan ini ada terjadi perang dagang antara Tiongkok dengan US. Lagi juga di US sendiri kemarin ada kerusuhan, demo 7 hari nih, ya kan, terus masih ada demo bersih tegang Hong Kong yang ingin merdeka sendiri, nggak mau masuk kebijakan dengan China. Terus lagi ada masalah perang dagangnya juga masih terus. Nah, ini kan bergejolak nih sampai US dollar itu turun, pelemahan terhadap US dollar ini yang menyebabkan harga emas tinggi. Nah, melonjak. Nah, kalau misalkan untuk jangka panjang, saya sih optimis sekali. Kalau gold ini lebih bagus, gitu. Untuk di gold ya. Iya. Cobalah, brother lah. Di gold ini kan pernah kan nabung dalam bentuk emas. Biasanya kalau pernah nabung emas dalam bentuk batangan atau dari derivatif, bro? Oh, biasa dapat batangan. Batangan ya. Kita bisa tabung di bank. Oh, setor berapa nih tiap bulan, bayar berapa? Oh, dapat batangan atau apa, dapat handphone gitu loh. Oh, berarti dalam bentuk reward ya? Iya, dapat reward. Sama kalau di kita juga, kita kan ada beberapa nasabah. Di sini ada nasabah reguler, nasabah prioritas. Nah, kalau prioritas biasanya kita juga ada berikan seperti itu. Gitu. Jadi nasabah prioritas itu kita mulai dari angka 100.000 US atau 1 miliar. Nah, 1 miliar biasanya mereka dapetin yang namanya reward dalam bentuk emas atau langsung tuh, maksudnya setor langsung. Iya, LM. Ya minimal dapat 10 gram untuk kondisi reward seperti ini. Gitu kalau di emas. Oke. Berarti kalau itu tuh apa namanya terlepas dari kita belum trading ya, gitu ya? Iya. Cuman setor udah langsung dapat gitu ya? Ya, itu kalau masuk nasabah prioritas, tapi kan bro, kalau kondisi di kita kan, kalau misalkan di perdagangan berjangka komoditi kan nggak ada, hampir nggak ada lah orang cuma taruh duit terus dia nggak transaksi. Pasti biasanya transaksi. Kalau nggak mau untung dari mana? Iya, betul. Dia kan cari untung kan karena dari transaksi tersebut. Pergerakan harga emas yang begitu fluktuatif. Berarti di
tempat Solid Gold. Nah, berarti ada analisanya tiap pagi atau iya dong. Mana ada ya? Jadi kita satu punya portal news, ya itu memang dikhususkan untuk nasabah, kebutuhan nasabah untuk melihat berita yang update. Lalu yang kedua kita ada juga tim analisis, jadi kita namanya RNT, dia tugasnya adalah memberikan update, jadi setiap pagi memberikan pergerakan secara fundamental, teknikal, prediksi, sama rekomendasinya gitu. Sama rekomendasinya. Itu tiap hari apa gimana? Tiap hari bisa 1, 2 bahkan sampai 3 kali kita update di situ. Jadi untuk kita kan market kan banyak nih, produknya Solid Gold kan ada 8, 5 di forex, 2 di indeks Hong Kong dan indeks Jepang, lalu ada di gold di komoditinya. Jadi itu yang terus diupdate di portal news kita. Nah, sama ada wakil pialang berjangka dan timnya. Biasanya kita kawal satu nasabah, itu kita bikin satu grup. Isinya lebih kurang 5 sampai 6 orang. Nah, itu investor semua atau satu investor dikawal dengan 5 sampai 6 orang. Timnya. Jadi di situ ada analisisnya, ada technical analisisnya, ada wakil pialangnya, lalu ada kayak customer care-nya yang ngurusin nasabah mau tarik dana atau dan sebagainya, dan juga ada satu untuk yang memberikan satu kayak financial statement, laporan keuangan, itu kan kita kirimkan tiap hari tuh, supaya nasabah bisa update gitu. Itu sih kalau misalkan di kita ada beberapa yang tingkat keamanan dananya kita jaga, lalu transparansinya sama nasabah kita guide. Gitu. Ya benar sih, ditawarin sih banyak ya. Mungkin sekarang kan emang lagi ngetren atau apa saya nggak tahu. Betul. Gitu ya. Nah, makanya soalnya pilihan kan banyak banget nih. Yeah. Mau investasi apa, saham juga orang bilang lagi murah gitu. Properti juga lagi murah gitu ya. Komoditas juga orang suka main semuanya. Jadi balik lagi ya, maksudnya kalau saya mau diurusin juga bisa gitu. Betul. Ya. Maksudnya dimainin apa gimana nih maksudnya? Apa saya kan nggak ngerti posisinya. Jadi di kita ini ada 2 jenis investor. Yang pertama real investor. Yang real investor itu artinya saya taruh duit terus minta tim yang jalankan. Jadi kita bagi dia planning, kita kasih dia satu ilustrasi perdagangan, nasabah setuju baru kita kerjain. Itu pun seizin nasabah. Lalu yang kedua ada nasabah yang tipikalnya memang dia seorang trader, jadi investor trader. Dia main sendiri aja. Dia main sendiri, dia butuh rekomendasi, dia ambil keputusan sendiri. Nah, itu ada 2 tipe itu. Jadi tergantung nasabah maunya seperti apa. Yang paling penting bro, kalau misalkan ada yang nawarin, ini juga untuk semua ya sobat-sobat ngopi yang ada sore ini bergabung sama kita. Kalau ada yang nawarin industri ataupun bisnis seperti ini, ingat, apabila ada yang memberikan fixed income atau menjanjikan pasti untung, pasti profit, ini harus kita hati-hati. Biasa kan saya dapat WA-nya itu begitu. Nah, itu menurut saya, kalau misalkan ada dibilang pasti untung tanpa ada resiko, mendingan menurut saya kita abaikan aja. Ya seperti tadi kita sudah singgung, bisnis apapun ada resiko, properti pun ada resiko. Pasti. Ya kan? Apapun bisnis mau kecil gede pasti ada. Jadi kayak seperti kita pun ada resiko. Ada beli, apalagi basis kita sama, beli dan jual. Udah pasti ada untung, ada rugi. Pasti. Ya kan? Nah, cuman kita tadi di garis bawahin apapun itu bentuk investasinya maupun properti ataupun komoditi, yang jelas yang menentukan itu rugi enggak itu adalah kita sebagai investor. Betul. Kalau kita mau jual rugi ya rugi. Iya. Selama kita nggak jual rugi ya kita nggak rugi. Ya. Gitu aja. Itu ya. Begitu. Mungkin dari teman-teman sobat ngopi yang ada di sini ada mau bertanya kepada kami. Kira-kira ada juga yang mau bertanya kepada properti untuk di Koko Aboy, di brother saya ini. Kalian tahu nggak? Saya berteman sama bro ini kita lu tapi berapa lama? Udah 20 tahun lebih ada kan? Enggak, lu lebih 30 tahun kali ya? 95 iya, saya sama brother ini kita berteman itu dari sejak kita masih duduk di bangku SMA. Berarti lebih kurang 25 tahun. 25 tahun loh saya udah berteman sama Koko Abu ini, ya kan? Ya, silakan mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh tangan ya, angkat tangannya atau di onin ya, atau di onin ya, mungkin host tolong bantu untuk yang buka tangan dibuka. Boleh. Oke, baik Sobat Ngopi pada sore hari ini, menarik sekali ya teman-teman ya materinya. Tentunya teman-teman bisa melihat perbedaan nih antara dua sektor bisnis dan bagaimana dua sektor bisnis ini bisa bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19.
Langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise your hand, angkat tangannya. Bagi yang ingin bertanya, mungkin teman-teman ada yang bertanya untuk bidang properti ataupun Ada Bapak yang itu mungkin. baik. Suaranya belum keluar kayaknya. Iya nih, udah dibuka belum? Baik, Bu, boleh angkat tangannya terlebih dahulu agar Mas Kamil. Tadi ada, saya lihat ada Bapak yang pakai baju abu-abu nih kayaknya ya. Yes, ya, betul Ya Pak, bisa angkat tangannya lagi Pak. Yang tadi mau nanya sepertinya. Biar kita buka. Bapak Darwis, boleh di-unmute dulu, sudah kita buka untuk aksesnya. Di unmute dulu mungkin, speakernya dibuka dulu Pak, silakan. Kita sudah request unmute, silakan dihidupkan kembali mikrofonnya Bapak. Di tombol sebelah kiri paling bawah. Oke, bisa Pak Darwis? Belum bisa ya. Belum bisa? Bapaknya mungkin belum buka Mungkin di handphonenya belum ke-connect di speaker kali ya. Apa? Iya nih. Baik, untuk teman-teman lain yang ingin bertanya juga boleh, silakan mengangkat tangan atau boleh ketik di kolom chat. Ya, agar kami bisa melihat. Ya, ya. Ini bertanya. Oke, Sobat Ngopi, ada mungkin yang ingin bertanya? Tapi speakernya nggak bisa. Speakernya mungkin ya, nggak kebuka ya. Sobat Ngopi lainnya mungkin? Ngomong-ngomong, Ora Fiesta ada berapa kantor yang sudah berdiri ya? Belum. Saya sampai hari ini sih 5 ya. Saya Wah, berdiri 5 ya. di 2014. 14. Pertama saya buka Duta Garden dulu, akhirnya Duta pindah Garden. ke Citra. Oke. Terus tahun keduanya saya buka di Pamulang. Pamulang. Tahun ketiganya saya buka Banjarwijaya. Banjar. Tahun keempatnya saya langsung buka 2. Tahun lalu ya, itu tahun lalu di BSD dan di Suvarna Padinya Cikupa. Cikupa. Wah, hebat. Jadi sudah. tiap tahun ulang tahun buka 1 kantor. Amin, keren. Tahun ini udah buka belum? Tahun ini belum. Tahun ini belum ya? Tahun ini belum. Ya, padahal omset udah meledak ya kan, dia belum buka. Rencana tapi ada, tahun ini akan buka lagi. Ya planning mah ada planning aja gitu. Ya. Yang penting kan saya harus ketemu yang bisa pegang dulu gitu. Buka mah gampang, yang kelolanya ada apa enggak gitu. Nah, tuh teman-teman Sobat Ngopi semua, khususnya yang dari properti, tadi Pak Abu juga udah bilang, dia akan buka lagi kantor. Kira-kira dia cuma lagi cari siapa ya yang berkompeten untuk pegang kantor barunya, ya kan? Kebetulan kalau PT Solid Gold sendiri kami ada 7 kantor dan kebetulan di Jakarta di TCC Batavia kantor pusatnya, dan ada 6 cabang. Kita ada di Bali, kita ada di Palembang, Lampung, Makassar, dan Manado, dan juga Semarang. Nah, kita ada juga 7 kantor di seluruh luar biasa Indonesia ya. nih, ya kan? Saya juga nggak mau kalah sama Era Fiesta. Mudah-mudahan tahun ini. Ngomong-ngomong Bro ya kan, Diki, buka udah lagi. berapa tahun nih di sini nih? Hah? Oke, kalau saya dari tahun 2005, saya Wah. bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi 2005, itu dari 2005, ya kan? Berarti udah berapa lama nih? Udah berapa tahun nih? Selisih 1 tahun sama saya main properti ini. Ya 15 tahun lah. Saya mulai main properti 2004. Nah, saya 15 tahun, ya kan, Bro Abu udah main di properti udah 16 tahun. Ya, boleh dikatakan udah ngelotok kali ya kita ya. Ya, Udah kayak gini ya. Ya, ketemu apapun juga. Oke. Oke, balik lagi mungkin ada dari teman-teman dari Sobat Ngopi yang ada yang sore yang ikut Zoom kali ini, mungkin ada pertanyaan buat kami. Kira-kira yang tadi sempat ada yang mau nanya nggak bisa dibuka speakernya, mungkin bisa, sudah bisa? Silakan. Belum bisa? Halo. Ya, halo. Ah, Ya, halo. ya. Ya, Ya, saya mau nanya nih. ya boleh. Halo. Halo. ya halo. Ya, halo. Ya, kedengeran? Bisa kedengeran suara saya? Bisa kedengeran.
Asik. Akhirnya Iya, bisa Pak. kedengeran juga. Dengan Bro Abu sama Bro Diki nih, gimana kabarnya nih hari ini nih? Siap, puji Tuhan, selalu sehat. dong. Harus Aduh, dong bro. Alhamdulillah. Itu lagi ada di San Francisco ya? Iya, nih kondisi begini kita juga bingung nih Pak Abu sama Pak Diki nih. Kita harus mesti gimana nih jadinya ya? Ya, gimana? Kalau kita lihat dari prediksi yang seharusnya yang sekarang ada nih kan kondisi saham, kondisi yang dan lain-lain kan harusnya kan memburuk ya. Kenapa ini sekarang malah jadi semuanya naik ya? Bagus dong. Kalau misalkan naik. Ini pertanyaannya gimana nih? Nah, maksudnya kita bicara kayak Dow Jones nih. Ya. Dow Jones ini sudah kalau saya lihat, saya perhatikan nih sudah hampir 2 minggu. Setiap hari Oke. kenaikannya kurang lebih plus minus 1% nih. Ya, Nah, Dow berarti Jones kan, ya. ini kan, sekarang ini kan berarti kan istilah kasarnya kalau secara teori ekonomi kan bertolak belakang dengan kondisi US yang lagi sekarang perang dengan China, dengan Ya. demonstrasi yang ada sekarang di Iya, US. betul. Nah, kenapa mereka bisa Dow Jones ini itu kan mengartikan kan berarti ekonomi di US ya, secara saham yang ada di US gitu. Oke. Indeks yang ada di US, kenapa bisa sampai 2 minggu berturut-turut tuh setiap hari tuh hampir plus minus 1% loh. Maksudnya berarti kan ini bertolak belakang dengan hukum ekonomi nih. Ya, oke, boleh saya langsung jawab ya? Nah, ya. Bro, ini gue jawab. Oh itu bisnisnya Pak Diki. Oke, dengan siapa? Dengan siapa saya bicara? Saya dengan Pak Wike nih. Pak Wike. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Wike, pertanyaannya menarik sekali. Ya kan, ini adalah pertanyaan. Jadi teman-teman, ini ada pertanyaan bagus sekali. Kenapa ya? Dari kondisi sekarang yang katanya begini, kok kenyataannya berbeda dengan apa yang kita lihat. Kan begitu ya? Especially di indeks ataupun di saham-saham yang sekarang harusnya kalau misalkan kasat mata, kayak contoh di Amerika sendiri, Dow Jones kebetulan kan basisnya di Amerika. Ya. Betul. Kenapa kok malah turun? Yang diharapkan kelihatannya harus pada turun, kenapa dia naik? Nah, Iya. begini. Jadi saya mau kasih satu ilustrasi untuk di Dow Jones-nya sendiri. Ini berkaitan kenapa? Yang pertama adalah di US dollar. Ya, dolar Amerika itu terjadi ada aksi jual. Jadi ketika ada banyak sekali terjadi satu perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika, itu yang pertama. Lalu yang kedua, lalu ada kerusuhan yang kemarin salah satu pendemo ya, mungkin ada Betul. George di situ yang Betul. apa George namanya yang McFloyd. menyebabkan ada yang namanya demo sampai hari ini masih ada, sampai heboh, sampai terjadi betul, masih penjarahan apa segala macam di Amerika. Betul. Lalu yang ketiga juga di sini juga Amerika menyatakan untuk men-stop yang namanya dana WHO karena Betul. menganggap Donald Trump dibilang katanya WHO adalah bonekanya China, katanya begitu. Nah, Betul. ini yang menyebabkan pelemahan terhadap US dollar. Jadi pelaku-pelaku pasar atau investor global dia berpikir bahwasanya dia untuk US dollar tidak lagi kemungkinan untuk naik, sehingga dia ada aksi jual yang terjadi itu cukup besar-besaran di di Amerika sendiri, dan hasil daripada taking profit di USD yang sebagai safe haven-nya tadi dia masukin ke saham-saham ataupun ke aset-aset beresiko, salah satunya saham. So jadi ada suntikan dana juga ada yang namanya stimulus besar-besaran di Amerika, Eropa, termasuk di Asia, termasuk di Indonesia juga ya, kemarin sampai masuk di 600 triliun kalau di Indonesia. Itu yang menyebabkan saham-saham baik Asia, Amerika, Eropa maupun apa, dia naik. Nah, itu yang menyebabkan yang kenaikan. Nah, sama halnya berkorelasi juga dengan di emas. Ketika pelemahan dolar, emasnya naik. Namun apabila aset beresiko, ini kita udah lihat ya, betul sekali tadi Pak Wike bilang, ini dipantau udah seminggu terakhir, dia malah ada terjadi kenaikan di Dow Jones sendiri. Yang melambat juga di Asia juga ikut naik. Ini yang menyebabkan aset-aset berikonya naik, termasuk di Indonesia. Kayak hari ini ya, 2 hari ini kalau misalkan sama-sama mantau di saham-saham IHSG, atau di perbankan kayak BRI, BCA, wow ini luar biasa sekali, sama saham-saham batu bara. Oh iya, luar biasa sekali. Betul. Ya, ini naik kenceng nih. Jadi kalau menurut saya, kondisi sekarang di minggu-minggu ini kemungkinan di saham masih akan terus rally untuk naik. Untuk di saham ya masih ada rally untuk naik. Ya karena kalau misalkan di saham-saham atau di indeks biasanya ada pola 369. Kalau misalkan di secara teknikal itu apa? Di bulan 3, di bulan 6 dan di bulan 9. Di bulan 3 biasanya ada rally kenaikan. Kalau dia tidak ada taking profit biasanya dia rally naik, dia cari highest. Begitu juga nanti di bulan 6. Nah ini kebetulan ini kan kita udah masukin di bulan 6. Kalau dia turun
atau dengan gejolak seperti ini, aset-aset beresiko nambah, apalagi stimulus nambah, nanti the Fed ada kebijakan dan sebagainya juga mendukung itu naik, oke? Nah, ini biasanya rally terus. Oke. Nah, ini kan udah lebih seminggu, sampai 2 minggu ke perdagangan masih rally, baru di situ ada terjadinya namanya aksi taking profit. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dengan Pak Diki mungkin yang lebih maksudnya lebih berhubungan lah ya dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Kira-kira nih ke depan kita bicara 1-2 minggu ini, berarti kan tadi menurut Pak Diki bicara, berarti ke depan nih masih ada potensi untuk tetap naik. Betul, kalau di saham-saham ya atau di indeks ya. Di indeks Dow Jones, ataukah kita bicara di HSI, ataukah kita bicara di Indonesia lah. Ya, jadi masih ada kemungkinan probabilitas naiknya akan lebih besar dibanding taking profitnya dong. Kalau untuk sekarang iya, kenapa? Karena pelemahan di American dollar ini tertekan terus. Jadi semakin ini tertekan, dia larinya ke situ. Apalagi kalau misalkan sampai tergerus dengan harga minyak sama harga emas, dia juga ada taking profit untuk masuk ke aset-aset beresiko. Ini bisa akan dongkrak lebih kencang lagi. Pola untuk kenaikan rally-nya. Oke, nah jadi kalau misalnya kalau kita bicara berkorelasi dengan gold, biasanya ya secara hukum ekonominya biasanya kan kalau saham naik, Dow Jones naik atau saham secara indeks naik, berarti kan secara gold harusnya kan bertolak belakang, betul ya? Iya. Secara hukum ekonomi nih. Betul. Nah berarti kan seharusnya kalau kita bicara sekarang untuk masuk gold sekarang, berarti posisinya seharusnya ke depan akan turun dong, bukan naik kalau kita bicara hukum ekonominya. Ya, kalau di gold sekarang, jadi gini, kita sekarang yang lagi bergejolak untuk potensinya, kita harus melihat dulu di US dollarnya dulu. US dollarnya semakin lemah, goldnya kan dia naik. Nah, cuman di gold ini hati-hati, seperti yang sebelumnya kemarin saya live di Radio Pas FM, saya udah kasih bikin satu ilustrasi bahwa kalau seandainya ini US dollar masih tetap turun dan aset beresiko termasuk Dow Jones tadi atau Hang Seng atau IHSG atau aset saham itu masih tetap rally naik, ini akan tertarik. Emas tertahan dan sampai lagi tembus ke 1.800, malah ada terjadi exit taking profit. Karena apa? Ini pelaku saham kan kalau boleh kita lihat 2 bulan terakhir semenjak pandemi COVID-19 ini, mereka sudah hancur babak belur. Betul. Dan sahamnya sangat anjlok lah kasarnya seperti itu. Betul. Nah, kayak contoh sekarang, jadi dia akan naikin pump up lagi dengan stimulus sampai tidak safe haven. Dari pertama safe haven yang diajar adalah di US dollar, lalu nanti yang kedua yen, yang ketiga masuk lagi ke gold. Nah setelah itu dia suntik, dia naik sampai ekonominya stabil. Karena kan ini harus ada kestabilan dari indeksnya ya. Indeks kan itu adalah tolak ukur perekonomian satu negara. Dow Jones kalau misalkan terus minus-minus, apa yang terjadi nanti? Apalagi dia kondisi sekarang lagi perang antara sama Tiongkok ya. Jadi dia pertahankan itunya untuk kondisi yang sekarang yang kita lihat secara fundamentalnya ya. Kalau secara teknikal dan secara di luar geopolitik, betul sekali tadi Pak Wike bilang adalah korelasi antara saham, emas, dan USD itu benar. Secara teori, secara teknikal, iya. Tapi kondisi sekarang geopolitik nih. Geopolitik ini kita nggak bisa lagi main di range teknikal. Oke, berarti kondisi teori ekonomi atau teknikal sekarang sudah tidak bisa dipakai dengan kondisi sekarang gitu ya? Kurang tepat lah, pastinya kurang tepat. Nah, jadi kita dipakai lah untuk teknikalnya tersebut karena sudah tidak bisa dipakai dengan kondisi sekarang gitu ya. Betul. Jadi ada kemungkinan besar antara gold dengan indeks atau dengan Dow Jones itu mungkin searah, yang seharusnya secara standar ekonomi atau standar perhitungannya kan harusnya kan dia berawanan, betul ya? Iya. Tapi ini ingat ya, ini hanya short term. Jadi kalau misalkan market sudah balik lagi, geopolitik sudah mulai turun atau sudah mulai rendah ya, dia pasti back to normal. Nah, ketika back to normal baru kita hajar teknikalnya lagi, gitu Pak Wike. Pasti balik lagi kok. Baik. Oke, terima kasih nih informasinya Pak Diki, Pak Buyanto. Thank you. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Terima kasih banyak. Ada lagi? Thank you. Ada lagi Bapak yang satu lagi tuh yang tadi ya Pak.
Mungkin dari grup Fiesta bukan nih, bro? Yang Bukan kayaknya. Bapak. Bukan. Hah? Bukan. Yang baju Ya nggak abu-abu. tahu sih, banyak juga agent properti kan. Iya. Kan diposting di. Oke. Ada satu nih Bapak yang Dari tadi bosnya nggak tolong bisa. minta tolong yang pakai baju abu-abu. Saya lihat dari tadi Bapak ini mau nanya, cuman ada kesulitan. Mungkin sudah dibuka belum? Apa diketik aja bisa. Atau mungkin di chat atau apa? Iya, atas nama Bapak Darwis. Ini Bapak Darwis ya namanya ya? Iya. Ini mikrofonnya sudah kami buka, Pak. Silakan dibuka untuk mikrofon dari perangkat Bapaknya. Iya. Dari handphonenya atau dari laptopnya bisa diaktifkan untuk mikrofonnya. Mungkin mikrofonnya belum aktif Bapak. Betul. Baik, bisa sambil dicoba. Untuk peserta lainnya mungkin ada yang ingin bertanya? Sambil menunggu Pak Diki, Ya, boleh nanya kan kalau di Solid Gold itu sekali buka apa namanya? Kita kalau mau invest itu syarat pembukaan rekening. berapa ya? Kita minimal investasi untuk pembukaan syarat jadi member 10.000 US atau setara dengan 100 juta 100 juta. rupiah. Ya, 100 juta. Oke. Dari 100 juta itu bisa pilih instrumen yang kita punya, bisa dari masuk dalam bentuk gold atau mau trading di Forex index gitu ya. dan forex. Hmm. Gitu. Ada lagi sambil tunggu pertanyaan mungkin buat kami? Bapak itu masih belum bisa on ya? Iya. Atau mungkin dari chat Pak, bisa Pak? Silakan, saya bisa juga bantu jawab. Mungkin Bapak mau tanya kepada kami. Yang lain mungkin nggak ada? Yang lain yang mau bertanya silakan diangkat tangannya agar kami bisa hidupkan untuk mikrofonnya. Oke, sobat ngopi yang lain mungkin? Tapi selama ditawari pernah ikut? Pernah ikut? Dulu pernah. Oh, dulu Kalau pernah. main trading gold saya pernah. Waktu itu trading sendiri atau broker yang trading, bro? Awalnya ya direkomendasi. Oke. Ya, habis itu ya karena mungkin awal-awal ya dikasih untung akhirnya nafsu sendiri gitu loh. Oh, jadi Loss gitu. Mungkin karena kitanya serakah atau apalah gitu ya. ini juga saya boleh juga kasih banyak sekali yang Nah, kejadian coba seperti ini. Kasih apa namanya tips gimana bagusnya nih gitu loh. Kalau Ya, kita punya dana dikelola apa gimana gitu. Jadi gini, yang pertama adalah satu, kita harus tahu dulu. Ada beberapa, jadi saya kalau misalkan ada klien atau nasabah yang tidak ada waktu untuk trading, biasanya tapi kita berikan satu edukasi bagaimana minimal dia bisa dan mengerti membaca yang namanya laporan keuangan dia. Ini penting buat kita. Karena nasabah kan sekarang bisa online, dia buka dengan hanya smartphone-nya dia bisa lihat dana dia bertambah, dana dia berkurang, investasi dia berkembang atau investasi dia menurun, dia bisa cek. Nah, itu sebenarnya yang paling penting. Nah, di sini juga klien-klien kita yang ada beberapa yang mereka nggak terlalu aktif, yang penting dia bisa baca itu. Karena itu kan atas dasar pengambilan keputusan. Apabila misalkan dia menilai, oh investasi ini nggak bagus, ya tinggal stop. Kita tidak ada yang namanya Tinggal tarik dana. iya, betul. Kita nggak ada yang namanya jangka waktu harus sekian bulan, sekian hari, sekian tahun. Kita nggak ada perjanjian antara yang namanya jangka waktu. Jadi anytime. Hari ini saya masuk 100 juta, 1 miliar pun oke, transaksi saya untung, saya rugi atau untung, saya mau stop besok ya nggak masalah. Iya. Kita nggak ada perjanjian itu. Nah, jadi Nggak ada penalti lah ya. nggak ada. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang paling penting adalah begini, disiplin. Itu yang paling penting. Ya, jadi kita ada beberapa metode, mungkin nanti di luar daripada ini, yang ingin ini saya bagikan tipsnya bagaimana caranya trading secara disiplin. Secara disiplin itu maksudnya begini, kalau misalkan ada dari kami ada yang bilang transaksi di harga wajar, transaksi di open market, transaksi di harga-harga yang udah pasti, gitu ya kan. Nah, jadi kita mau untuk lebih spesifik setiap harinya berapa kita taker. Kita harus pasang stop loss, kita jaga. Ya, Pak Abu hari ini untung sekian, kalau ruginya sekian. Nah, ini harus jelas. Kalau dulu saya main emang nggak pakai sih. Nah, jadi rugi terus ya kan, bisa rugi nggak ada tahan. Nah, ini paling penting adalah
kita harus batasin yang namanya resiko. Ada banyak pelaku pasar yang sudah bisa masuk market tapi dia nggak bisa keluar market. Nah, itu penting sekali. Ada cara dan strateginya. Oke. Kembali lagi mungkin tadi Bapak ada pertanyaan sudah bisa? Kedengaran nggak suara saya? Ya. Halo Pak. Halo? Ya, kedengaran Pak. Iya, silakan Pak. Ya, halo? Ya Pak, ya, saya bisa dengar Bapak. Ya, makasih. Ini saya mau bertanya. Ya, dengan Pak Darwis ya? Mudah-mudahan momennya bisa di sini. Saya ada rumah, ada Ya. dua. Yang satu ukuran 3,5 kali 9, itu tingkat rumah baru. Itu saya mau lepas. Yang satu lagi 8 kali 7,5, 3 tingkat, itu juga saya mau lepas. Apakah maksudnya saya bertanya apakah melalui meeting Zoom ini bisa dibantu apa gimana gitu. Terima kasih, itu aja. Iya. Silakan Pak Boy. Ya, untuk itu posisinya di mana ya Pak ya rumahnya? Oh iya, posisinya di Tanjung Priuk, Sunter. Di Sunter. Sunter, yang satu Sunter. Ukurannya kecil ya, 3,5 kali 9 ya. Iya, 2 lantai itu. 3 lantai ya. Gak apa-apa, coba akan kita bantu ya Pak. Mungkin Bapak kalau mau cari mau catat nomor saya bisa di 0812 1990 1919 Pak. Nah, nanti kita akan bantu promosiin dan tim saya akan coba bantu gitu. Nanti Bapak tinggal WA aja, nanti akan kita hubungin balik Pak. Iya, makasih. Ya. Iya. Thank you Pak. Semoga Pak Abu bisa bantu Bapak ya jualin asetnya ya Pak ya, propertinya. Ya, good, thank you. Mungkin dari Sobat Ngopi sore hari ini gimana? Ada lagi pertanyaan buat kami mungkin? Kalau nggak ada kita bisa lanjutkan segmen terakhir kita nih ya. Oke, begini bro. Sekarang dari Santai, minum dulu. Yo, kopi dulu. silakan. Jadi balik lagi nih, kita kan bahas yang namanya era new normal. Iya. Ya, jadi ini penting sekali buat teman-teman yang Sobat Ngopi ada di sini, termasuk buat saya sendiri juga ya kan. Kira-kira apa sih persiapan? Ini persiapan nih, ada yang udah siap, ada juga yang bodo amat. Bodo amat dalam artinya bodo amat lah ya, kalau misalkan memang gua kena ya udahlah ya kan, ya namanya juga hidup mati di tangan Tuhan lah. Iya. Nah, itu satu. Apa sih yang harus kita persiapkan? Apalagi mungkin tips untuk para agent-agent properti yang di luar daripada era maupun di bagian era, dan juga mungkin bagi kami juga konsultan, broker atau analisis di pasar uang modal. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan kondisi gini? Satu, yang jelas pasti tetap yang namanya kita harus produktif. Harus Karena produktif. badai pasti berlalu. Nah, suka sekali nih. Badai pasti berlalu. Artinya corona cepat lambat pasti cabang. Nah, makanya kita paksa dengan yang namanya new normal. Ya, kondisi begini, kalau kita nggak balik normal, ujung-ujungnya ya kayak tadi, banyak yang sekarang udah muncul loh bro, pernah dengar nggak yang kaum rebahan lah, ya kan? Kenapa orang rebahan, ya kan? Nah, terus ada lagi yang nggak bisa jualan karena kelamaan libur, otaknya mungkin jadi macet, ya kan? Nggak jadi produktif Jadi lagi. ngeheng nih kebanyakan di rumah gitu. Nah, bisa jadi juga orang mungkin merasa, ya bagaimana sih bro, namanya juga lagi begini, kondisi lagi begini, ketemu orang juga susah, orang juga nggak mau ketemu gue, ini kan susah nih kayak gini-gini. Nah, jadi segmen terakhir ini yang kita mau bahas adalah bagaimana caranya mempersiapkan tantangan masuk ke era new normal ini, supaya kita benar-benar fit, tentunya sehat secara fisik, lalu yang kedua secara pemikiran kita harus tetap positif, yang penting adalah yang tadi produktif. Nah, menurut dari Bro Abu sendiri kira-kira ada masukan nggak dengan tips untuk kita semua, oke, untuk yang ada di sini untuk persiapan era new normal ini benar-benar kita ready gitu. Iya. Kalau di dalam bisnis saya ya, saya hampir kita mau jual properti kan udah pasti nih kita ketemu langsung nih, ya kita akan jaga jarak seperti kita nggak salaman, ya, gitu. Jaraknya satu meter lah kayak kita gini lah ya minimal ya. Kalau udah selesai ya udah kita cuci tangan atau apa gitu ya udah.
intinya untuk saat ini nih kita nggak boleh lesu, nggak boleh loyo gitu loh. Jadi saya selalu bilang ke tim saya, kita setiap tahun tuh awal Januari pasti setting goalnya apa. Oke. Ya kan, saya punya target apa setahun ini saya mau omset berapa. Saya ingin punya apa, ingin rumah baru kah, punya mobil baru kah, itu udah di setting. Gitu. Semua udah. Nah, berhubungan setting, datanglah COVID ini. Iya kan, berarti kalau kita loyo, otomatis kita punya target udah pasti susah gitu. Iya kan. Nggak mungkin lah kalau saya negatif thinkingmu, nggak mungkin lah, lesu lah atau apa. Jadi saya selalu bilang sama tim, itulah adalah peluangnya gitu loh. Kita harus positive thinking gitu. Kita jalan. Banyak kok orang nggak takut cari rumah, nggak kok. Yang penting ya kita jaga prosedurnya aja gitu loh. Jadi saya selalu bilang ke tim saya, jangan turunin targetnya, tingkatin usahanya gitu. Mantap aja, sekali. Gitu. Setuju. Itu aja sih yang penting maksudnya. Yang ya kadang-kadang emang kita jenuh sih gitu loh ya. Bosen juga di rumah mau ngapain? Ya udah saya suruh mereka gitu. Saya sih jarang ya meeting dengan tim. Cuman saya lebih aktif di dalam grup WA gitu ya. Kalau ada apa-apa, telepon atau WA gitu ya. Nah, kita akan discuss di situ gitu loh. Nah, saya akan menyaranin gimana sih supayanya kita tetap produktif. Lagi santai paling sibuk kayak contoh lah ibu rumah tangga digabung di tempat kita yang mungkin pagi sibuk, tapi siang kan santai kan, gitu loh. Mungkin sore lagi malam sibuk, malam anak udah tidur, bisa lagi lah. Disitulah kita mengupload kita punya listingan rumah atau apa gitu supaya dilihat orang. Nah, makanya janjianlah orang klien-klien supaya bisa showing ke lokasi gitu. Iya, soalnya kan kalau di properti sendiri kan di era sendiri kan hampir sama sama saya punya. Kenapa? Beli dapat komisi, jual dapat komisi juga kan? Iya, betul. Iya kan, sama kayak kita juga buy dan sell kita dapat komisi ya. Berarti sebenarnya ya mau beli mau jual kan pasti ada gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Jadi ada tips ya tadi daripada Pak Aboy, Jadi ada satu yang penting adalah kita harus tetap produktif. Itu paling penting, jangan takut dan ingat goal setting yang udah dari Januari kemarin udah dibuat, jangan ditinggalin ya. Iya, betul. Ya kan? Terus udah kena nih goal settingnya, jangan diturunin gitu ya. Betul. Kejar itu ya kan? Karena ini adalah peluang ya. Oke, menarik sekali, saya setuju sekali dengan Brother Abu ini ya kan, bahwa kita di dalam kondisi kayak gini ya, yang pertama tadi kan saya setuju, yaitu jaga yang namanya protokol kesehatan. Kita tetap jaga secara fisik, kita tetap harus sehat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari saya mungkin saya tambahin untuk teman-teman Sobat Ngopi semua yang sore hari ini hadir di sini, yang paling penting secara positif kita ya untuk produktif nih apa? Selain goal setting tadi, yang paling penting kita dalam menjalankan pekerjaan ini jangan lupa bersyukur dulu ya. Yang paling penting bersyukur kita dalam kondisi sehat ya kan, kepada Tuhan yang Maha Kuasa kita harus ucapkan syukur dan terima kasih atas pekerjaan kita selama ini. Ini yang paling penting juga, jangan kita lupakan ya. Nah, lalu untuk kedepannya prepare-nya ini tadi ya saya cuma juga mengulas sebentar adalah mengenai self branding. Jangan lupa sekarang zaman era digital, saya sendiri aja untuk prepare ya sehari minimal 1 sampai 2 jam. 1 jam lah, saya bilang lah pagi setelah saya briefing, habis itu sore atau di rumah saya selalu buka YouTube. Saya belajar. Di situ banyak sekali. Saya juga ikutin seminar-seminar dari yang gratisan, dari yang bayar, ya. Saya juga cari coach, cari mentor, orang-orang yang lebih daripada saya, lebih senior. Misalkan kayak contoh public speaking, gimana sih cara ngomong di depan kamera, itu saya juga belajar. Baik yang gratis sampai pun yang ikut seminar. Nah, jadi kalau pesan saya untuk memasuki persiapan new era ini, new normal ini, kita harus persiapkan diri kita dulu. Kalau kita nggak upgrade skill kita nggak upgrade juga apa yang kita punya sekarang, takutnya begitu masuk era new normal, ternyata kitanya yang nggak siap. Udah ketinggalan ya. Betul, gitu. Orang-orang udah di mana? Woi, kita baru start ya. Ya, Fiesta udah buka 3 cabang lagi. Lu masih di situ-situ aja. Solid Gold udah buka 3 cabang lagi ke depan. Kita masih ketinggalan di situ. Nanti disalahin apa? Keadaan yang disalahin, ya kan? Wah, ini kan gimana susah ya? Gitu ya. Iya, kurang bijak kalau menurut saya. Apalagi teman-teman sobat-sobat ngopi yang sore hari ini, yang satu yang masih muda, yang masih energik,
Oke, yang usia produktif nih sekarang nih, kayak tadi juga saya juga salut juga sama Pak Darwis ya kan. Kalau lihat dari ini kan masih semangat sekali ya kan. Nah, anak muda jangan kalah sama Pak Darwis kan begitu ya. Tetap semangat gitu, tetap mencoba, jangan takut ya. Jujur loh, mungkin Pak Abu tahu, saya juga nggak begitu yang jago yang namanya komputer, digital, betul. segala macam. Kita semua kalau mau belajar pasti bisa. Ya, akhirnya mau nggak mau saya coba belajar apa itu digital marketing, apa itu yang berbau-bau digital deh, yang dikit-dikit internet, dan saya juga nggak jago di sosmed. Gaptek lah ya. Tapi seenggaknya harus bisa dikit-dikit lah, jangan sampai nggak bisa sama sekali. Iya, soalnya saya sering sekali ngeliat konten-konten anak kecil baru umur berapa dia udah bisa cari duit di sosmed. Wah, rasanya saya yang udah tua begini rasanya malu, bener gak? Nah, akhirnya gue belajar gitu kan. Ya, jadi tips selanjutnya dulu buat teman-teman dan sobat ngopi semua sore ini, ingat jangan lupa, belajarlah atau upgrade diri kita. Caranya gampang kok. Kalau nggak punya duit, kita cari yang gratisan aja, ya. Cari ada yang live di mana, IG ada yang live, ikutin, ya. Nah, saya justru sekarang ini, bro, kita belajar sama anak muda, sama anak yang umur 17-an. Iya, anak kuliah, dia belajar digital, jadi ya mereka lebih tahu. Nah, saya juga minggu depan saya udah ikut kelas nih, saya bayar. Kan? Bayangkan, seorang Pak Abu ya, yang sudah 16 tahun di properti aja, yang omsetnya meledak-ledak sampai hari ini, besok aja dia masih mau tanggal 10 kalau nggak salah. Masih mau belajar loh, bro, ya. Oke, jadi teman-teman sobat ngopi semua di sini tetap semangat, kita upgrade diri kita. Oke, kita tetap belajar, termasuk saya dan kami berdua di sini aja kita masih upgrade. Jadi teman-teman sobat ngopi semua tetap semangat ya. Saya suka sekali. Pak Darwis, ada waktu kita boleh ketemu lagi nih ya. Luar biasa, saya doakan semoga propertinya juga bisa cepat laku dibantu sama Era Fiesta dengan Pak Abu di sini, dan juga tadi ada Pak Wike. Terima kasih banyak. Semoga investasinya di indeks sahamnya tadi bisa bermanfaat dan juga bisa dapat raup untung banyak. Nah, apabila teman-teman semua yang di sini ingin juga berkonsultasi kita untuk lebih ke depannya, boleh hubungin kami di IG saya di Diki Sutopo ya. Lalu ada saya IG-nya Abu Ica. Ya, boleh DM kami untuk kami bisa akan lanjutkan ataupun saya akan follow up Anda ya. Akhir cerita, terima kasih atas waktunya. Thank you, sukses untuk kita, God bless all. Semoga di era new normal ini, semuanya. Ya, di era new normal ini kita benar-benar siap. Oke, thank you, bye bye, selamat sore.